Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamatul Ilmi. Saya akan memenuhi tugas UAS saya yang bertema pentingnya ilmu mantik dan logika di era modern. Di zaman modern ini, kita sangat dituntut memahami logika dalam berpikir sesuatu di mana ketika seorang berpikir dalam setiap saat. Namun seseorang mungkin tidak menjadari dan tidak mengerti tentang bentuk-bentuk susunan pikiran yang dipergunakan dalam proses pemikiran tersebut karena kita belum mempelajari logika. Yang pertama, setiap orang mempunyai karakter dan cara berpikir sendiri yang sesuai dengan pola pikir yang diinginkan, baik mengenai situasi sosial, politik, serta persoalan agama dan sesuai tempat di mana ia hidup. Namun demikian, kehadiran orang-orang yang berpikir secara ilmiah atau rambu-rambu logika dari waktu ke waktu sangat diharapkan kehadirannya dalam dunia Islam untuk mengembangkan dan wacana dan ilmu keislaman dari segala aspek kehidupan yang perlu digali dan diteliti apa yang ada di sekelilingnya yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Memang diakui bahwasanya berpikir dengan cara kaedah-kaedah berpikir agak rumit dan sulit dalam menyusun kata-kata atau konsep karena ilmu logika sifatnya abstrak dan kurang diminati baik mahasiswa maupun orang awam. Padahal itulah yang sangat penting. Secara bahasa, logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektikal argumentatif dan intelektual. Karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, ide, argumentasi, alasan atau prinsip. Oleh karena itu, logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam filsafat, matematika, dan komputer. Sementara menurut Ibnu Sina, logika adalah alat pembeda antara benar dan salah. Adapun Frank mendefinisikan logika sebagai ilmu dari hukum paling umum tentang kebenaran. Aristoteles sendiri meletakkan logika sebagai fondasi paling dasar dari filsafat. Baginya, semua yang kita pelajari harus mendasarkan logika dan untuk mencapai pengetahuan final. Dalam buku ini disebutkan bahwa logika Aristoteles adalah menyumbang terbesar dalam sejarah intelektual umat manusia. Ilmu mantik dan logika merupakan sesuatu cabang pengetahuan yang sangat penting diketahui manusia untuk memperoleh ilmu atau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun agama, supaya cara berpikir dalam hal tersebut lurus dan tepat dan teliti agar tidak keliru atau salah dalam menyusun kata-kata, sehingga dalam mengambil kesimpulan ikut salah juga. Maka, mempelajari ilmu mantik sangat besar manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, logika melatih kesanggupan akal dan menumbuhkan serta mengembangkannya dengan membiasakan metode berpikir. Yang kedua, mudah membedakan antara pikiran yang benar dan salah. Yang ketiga, melatih akal manusia, memperhalus dengan membiasakan latihan berpikir manusia dengan cara mengetahui letak kesalahan dan menghambat usaha pikiran untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan akal manusia. Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa dengan akal manusia dapat diketahui mana yang baik dan buruk, manfaat dan mudarat, benar dan salah. Namun demikian, pikiran manusia tidak selalu sampai kepada tujuannya. Tanpa disadari, kadang-kadang sampai kepada sasarannya yang dituju, dan sebaliknya. Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan undang-undang yang dapat menuntut jalan pikiran mereka atau rambu-rambu akal, agar terhindar dari kesalahan dan memahami keselamatan berpikir. Sehubungnya dengan itu, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan bahwa manusia dalam
usahanya untuk berpikir kadang-kadang berpijak pada jalan yang benar dan kadang yang berpijak pada jalan yang salah. Oleh karena itu, untuk sampai manusia pada jalan yang benar, maka harus ada ilmu yang dapat menghasilkan usaha yang benar. Itu yaitu ilmu mantik dan logika. Bahwa ilmu logika lahir mempunyai historis sendiri sejak sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ada tokohnya masing-masing. Ilmu logika ialah ilmu yang mempelajari undang-undang berpikir dalam mencapai pengetahuan yang valid. Manfaatnya mempelajari ilmu logika untuk mudah membedakan antara pemikiran yang benar dan pemikiran yang salah. Bahwa mempelajari logika itu sesuai dengan urgen bagi seseorang manusia sehingga ia mampu menalar merenung yang benar untuk mudah menyusun kata-kata dalam berpikir, maka harus mengenal kata-kata tunggal dalam membuat sebuah pengertian atau definisi. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.